Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Indrawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita sudah mencapai pertemuan kedua. Sebelum kita mulai pelajaran lagi, kita baca doa dulu terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Untuk hari ini pertemuan kedua saya akan membahas tentang aktiva sumber daya alam. Apa itu aktiva sumber daya alam? Yang pertama, konsep dasar aktiva sumber daya alam adalah semua perusahaan memiliki aset yang dapat diperbarui pada saat nilai ekonomisnya habis. Beberapa perusahaan memiliki aset tetap yang tidak dapat diperbarui atau diganti dengan nilai ekonominya sampai pada titik yang terendah. Aset tetap tersebut yaitu sumber daya alam atau kata lainnya natural resource. Sumber daya alam merupakan aktiva tetap yang sering kali disebut dengan aktiva yang dapat habis. Yang termasuk ke dalam aktiva ini adalah minyak, contohnya mineral, kayu hutan, biji besi, dan sumber daya alam lainnya. Aktiva ini dikarakteristikan dengan dua fitur utama, yaitu pengambilan atau penggunaan sepenuhnya aktiva tersebut. Yang kedua, penggantian aktiva ini hanya dapat dilakukan oleh tindakan alam, tidak seperti pabrik dan peralatan sumber daya alam konsumika secara fisik. Selama periode penggunaan ini tidak mempertahankan karakteristik fisiknya, namun masalah akuntansi yang berhubungan dengan sumber alam serupa dengan dihadapi oleh aktiva tetap. Perusahaan-perusahaan seperti pertambangan dan kehutanan memiliki jenis aset tetap tidak dapat diperbarui dan harus dicari baru lagi. Jika ingin memilikinya, harga perolehannya aset tetap yang berupa sumber daya alam seperti itu harus dialokasi ke periode-periode akuntansi yang memperoleh pendapatan dari aset tetap tersebut. Pengelolaan harga perolehan ini disebut dengan deflasi. Jumlah deflasi ditentukan dengan mengalihkan kualitas yang ditambang selama suatu periode dan dengan tarif deflasi. Tarif ini dihitung dengan membagi biaya barang tambang dengan estimasi cadangannya. Barang-barang tambang itu contohnya seperti batu bara, minyak, kayu, dan lain-lain. Emas, itu emas juga termasuk. Yang kedua, deflasi sumber daya alam. Seperti telah disinggung, seperti yang kita bahas tadi, deflasi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber daya alam seperti minyak, contohnya mineral, tambang, biji emas tadi, dan hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan sumber daya alam tersebut hingga menjadi persediaan. Pertepatan dasar deflasi perusahaan seperti ExxonMobil
memerlukan pengeluaran yang besar untuk menemukan sumber daya alam ini di dalam, seperti penemuan yang sukses terdapat banyak kegagalan lebih lanjut. Penundaan yang terlalu lama sering dihadapi antara waktu biaya terjadi dan manfaat yang diperoleh dari sumber daya yang ditambang. Akibatnya perusahaan dalam industri tambang, estimasi ExxonMobil, seringkali menggunakan kebijakan yang konseptif dalam akuntansi untuk perhitungan dasar depresi, melibatkan 4 faktor, yaitu 1. Biaya akuisisi. Biaya akuisisi yaitu harga yang contohnya harga yang diberikan ExxonMobil guna memperoleh hak properti untuk mencari dan menemukan sumber daya alam yang sebelum ditemukan, atau harga yang harus dibayar untuk sumber daya yang telah ditemukan. Dalam beberapa kasus, proses delays dan pembayaran khusus dibayar kepada pemilik jika sumber daya alam produktif ditemukan secara komersial menguntungkan. B. Yang kedua, biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi sering kali diperlukan untuk menemukan sumber daya alam dalam banyak kasus. Contohnya, biaya ini biasa dibutuhkan ketika apa yang terjadi apabila biaya ini berjumlah substansial dan resiko menemukan sumber daya yang tidak pasti, seperti dalam industri minyak, gas, maka kapitalisasinya dan dapat dilakukan. Yang ketiga, biaya pengembangan. Perusahaan membagi biaya pengembangan, dalam artian kata development cost, menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama biaya peralatan berwujud, dan yang kedua biaya pengembangan tidak berwujud.